Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuraida Nur Anissa. Saya dari kelas PIAUD A6, NIM 18104104116. Di sini saya akan membahas mengenai desain interior ruang belajar anak usia dini TK Aisyah Bustanul Atfal 4. A. Prinsip umum. Yang pertama ada arah ruangan. Dalam Mariana, ruangan kelas yang tampil menghadap arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Untuk ruangan kelas TK Aba 4 ini sudah menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara, sehingga ruangan mendapatkan cahaya yang cukup dan menimbulkan rasa nyaman. Selain itu, anak juga memperoleh cahaya matahari yang dapat membantu mencukupi kebutuhan vitamin D. Yang kedua ada ukuran ruangan. Dalam Mariana, banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm persegi per anak sebagai ukuran luas minimum dalam aturan pendirian sekolah. Ukuran ruangan di kelas A adalah 8 x 8 meter, digunakan untuk 24 anak, dan ukuran untuk ruang kelas B itu adalah 7,5 x 7,5 yang digunakan oleh 24 anak. Kemudian yang ketiga ada atap dan langit-langit. Dalam Mariana, ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3-3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter terlalu rendah, kecuali jika ruangan hanya untuk anak-anak. Dalam Yusuf, untuk atap harus menggunakan bahan dasar yang kuat, aman, dan tidak berbahaya, misalnya dari tanah liat atau serap. Tidak disarankan menggunakan atap yang berasal dari asbes, karena atap dengan asbes dapat menimbulkan risiko kesehatan. Untuk ketinggian atap di TK Aba 4 ini kurang lebih 3 meter, sehingga ukuran tersebut sudah memadai. Kemudian yang keempat ada penataan dinding. Dalam Farida Yusuf, pemilihan warna dinding, intensitas cahaya merupakan satu kriteria yang harus diperhatikan. Pemilihan warna ruangan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena warna dapat memengaruhi psikologis anak. Lapisan dinding yang permanen dapat berfungsi untuk meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Di TK Aba 4 ini dindingnya menggunakan bahan dari batu bata. Pada dinding tertampil berbagai macam gambar dan tulisan yang dapat dilihat oleh anak-anak. Yang selanjutnya B, ada jenis ruangan. Yang pertama ada ruangan kelas. Dalam Mariana, ruangan kelas berfungsi untuk menyimpan tas atau perbekalan anak, menampung dan mengumpulkan anak, tempat belajar anak, tempat makan, serta tempat untuk memudahkan pengamatan dan pengaturan kelas. Sebagai ruang pembelajaran, ruangan kelas memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kondisi psikologis anak dan guru. Untuk ruang kelas di TK Aisyah ini tersusun dengan rapi, mulai dari meja, kursi, dan juga loker. Biasanya meja dibagi menjadi 4 kelompok. Namun untuk masa pandemi seperti saat ini, meja dibagi menjadi 2 kelompok saja.
Hal ini dikarenakan anak tidak masuk dalam waktu yang bersamaan melainkan dibagi, yang nantinya masing-masing anak hanya akan masuk seminggu 2 kali. Kemudian yang kedua ada perpustakaan. Dalam jurnal komparasi manajemen desain lingkungan pendidikan anak usia dini di TK Ceria Timoho dan RA Sahabat Barbah menyebut perpustakaan selalu diperlukan di setiap lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk PAUD. Walaupun di PAUD mayoritas anak belum bisa membaca, tetapi keberadaan perpustakaan di lembaga ini juga sangat dibutuhkan. Di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 ini tidak terdapat ruangan perpustakaan, melainkan hanya terdapat rak yang digunakan untuk meletakkan barang-barang masing-masing anak. Yang selanjutnya ada ruang tidur. Dalam Mariana, ruang tidur sangat dibutuhkan, terutama bagi TK yang sehari penuh atau full day school. Dalam memilih ruangan untuk dijadikan tempat tidur, kita harus memperhatikan lokasinya. Ruangan tidur harus terisolasi dari suara ribut yang timbul dari ruang yang ada di dekatnya. Untuk TK Aisyah Bustanul Atfal 4 ini tidak memiliki ruang tidur dikarenakan lembaga ini tidak menerapkan sekolah sehari penuh atau full day school. Yang keempat ada ruang makan. Dalam Mariana, prinsip umum yang harus diperhatikan adalah bahwa pada dasarnya tempat makan harus terang, menyenangkan, dan tidak pengap. Semua permukaan meja harus terbuat dari bahan-bahan yang tahan air serta mudah dibersihkan dengan sabun dan air. Di TK Aisyah ini tidak terdapat ruang makan. Anak-anak menggunakan ruang kelas sebagai tempat makan, sehingga guru harus lebih memperhatikan kedisiplinan dan kebersihan kelas supaya kelas kembali bersih dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran kembali. Yang selanjutnya ada gudang. Dalam buku Mariana, gudang dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti media pengajaran, bahan-bahan pembersih catatan tentang anak dan karyawan, catatan bisnis, dan lainnya. Untuk gudang di TK Aba ini masih terlihat berantakan, tidak tertata rapi. Seharusnya barang-barang yang ada di gudang bisa ditata lebih rapi lagi supaya mempermudah ketika akan menemukan barang-barang yang akan dicari. Selanjutnya C. Penataan ruangan dan perlengkapan. Yang pertama ada ukuran anak sebagai standar. Dalam Mariana, perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk anak. Untuk TK Aba 4 ini, perlengkapan dan material sudah disesuaikan dengan ukuran anak. Penggunaan meja dan kursi mempunyai ukuran yang sesuai dengan anak. Selain itu, gambar yang ditempel di dinding juga dalam posisi yang nyaman dapat dilihat anak. Yang kedua, ada pentingnya ruangan yang rapi. Dalam Mariana, ruangan sebaiknya diatur dan tidak acak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku serupa pada anak.
Kerapihan kelas memerlukan perhatian dan kepedulian yang lebih dari guru. Untuk TK Aba 4 ini, ruangan sudah tertata dengan rapi, mulai dari meja, kursi, dan perabotan yang ada di dalam ruang kelas, sehingga anak dapat belajar dengan nyaman. Selanjutnya, mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Dalam Mariana, sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Guru dapat membagi ruangan dengan menyimpan dan menempatkan media sebagai pemisah. Di TK Aba 4 ini, guru menempatkan tempat cuci tangan yang berada di luar kelas, agar anak bisa mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dan sesudah makan, maupun setelah selesai mereka bermain di luar, sehingga mereka masuk ke kelas dalam keadaan bersih. Yang keempat, ada memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi. Dalam Mariana, apabila memungkinkan, guru dapat memisahkan ruangan yang dapat menimbulkan keributan dan suara yang bising dengan ruang yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Untuk TK Aba 4 ini, antara kelas A dan kelas B hanya dipisahkan oleh dinding dan pintu, sehingga masih terdengar sedikit suara gaduh dari kelas sebelah. Kemudian yang kelima, ada kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Mega Ayundya Widya Astuti menyebut lingkungan fisik dapat dimaknai sebagai perwujudan dalam kondisi fisik, bangunan, interior, beserta segala isinya dan sebagainya. Area kelas maupun luar kelas di TK Aba 4 sudah bersih dan rapi. Gambar-gambar yang menempel di dinding juga tidak terlalu banyak. Untuk tempat bermain yang berada di halaman sekolah juga terlihat menyenangkan untuk anak. Yang keenam, ada penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Dalam Mariana, guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area kelasnya. Penempatan lemari atau rak yang tinggi sebaiknya berdekatan dengan dinding, sedangkan lemari atau rak yang lebih pendek digunakan sebagai pemisah ruangan. Di TK Aba 4 ini, penempatan lemari dan rak sudah merapat atau berdekatan dengan dinding. Untuk rak sepatu berada di dekat pintu masuk. Yang ketujuh, ada cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Dalam Mariana, tempat penyimpanan perlengkapan dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran itu perlu diperhatikan. Untuk TK Aisyah Bustanul Atfal 4, penyimpanan pensil, kertas, krayon, dan alat tulis lainnya sudah disimpan di rak yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Yang kedelapan, ada memahami tujuan dan media yang digunakan. Dalam Mariana, guru diharapkan mampu memahami maksud dan arti dari setiap area dan setiap bagian perlengkapan dan material yang digunakannya. Di TK Aba 4 ini sudah mampu melayani dan memfasilitasi kebutuhan anak-anak di kelas. Selain itu, guru juga dapat memahami dan memanfaatkan media yang ada dengan baik. Yang D, suasana psikologis yang kondusif. Yang pertama, ada kontrol ruangan. Dalam Mariana, suatu pertimbangan penting dalam mengonstruksi fasilitas pendidikan
anak usia dini adalah kontrol ruangan atau kontrol lingkungan, termasuk penerangan, suhu udara, ventilasi, dan akustik. Di TK Aba 4 sudah menerapkan kontrol ruangan seperti mematikan lampu dan kipas angin jika sudah tidak digunakan lagi, sehingga tidak mengakibatkan boros listrik dan dapat menghemat pengeluaran. Yang kedua ada keamanan. Dalam Mariana menyatakan bahwa guru bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, dan keamanan tempat bermain dan melatih anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara aman. Keselamatan anak-anak selalu menjadi prioritas utama. Guru di TK Aba 4 sudah memastikan keamanan anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak ketika anak bermain maupun saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga ada kenyamanan. Dalam Mariana, guru bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak dapat menggunakan tempat untuk belajar dan bermain dengan mudah dan cukup nyaman. Kenyamanan merupakan kondisi perasaan yang berkaitan dengan temperatur atau penghawaan ruang, terang, suara, dan kepadatan kelas. Ukuran meja, kursi, dan furniture lainnya di TK Aba 4 sudah disesuaikan dengan ukuran dan tinggi anak-anak, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman. Yang keempat ada daya tarik. Dalam Mariana, sebuah lingkungan belajar yang menarik memiliki potensi yang besar dalam membantu kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Suatu lingkungan belajar yang menarik adalah lingkungan yang dapat menarik perasaan dan pikiran anak, serta memacu rasa ingin tahu anak. Di TK Aisyah ini, ruang kelas ditata dengan rapi, kebersihan dijaga dan enak untuk dipandang. Penggunaan furniture yang berwarna sehingga dapat menarik anak. Yang kelima ada menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Dalam Mariana, sebagai bagian dan tanggung jawab belajar, anak-anak harus didukung untuk menyimpan barang-barang ke tempat asalnya. Di TK Aba 4 ini, ketika selesai kegiatan pembelajaran, guru akan mengajarkan untuk mengembalikan permainan ke tempat semula atau ke tempat asalnya. Meskipun begitu, masih ada anak yang meletakkan permainan ke tempat asalnya. Yang keenam ada pengaturan akustik. Dalam Mariana, pengaturan suara adalah tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Di TK Aba 4 ini tidak menggunakan apapun untuk meredam suara, sehingga jika ada suara dari luar yang masih bisa terdengar, biasanya guru hanya menutup pintu agar suara tidak terlalu terdengar ketika sedang pembelajaran. Yang selanjutnya ada penerangan. Florantina menyebut penerangan merupakan hal yang penting karena menyangkut jumlah waktu yang dihabiskan anak untuk tugas-tugas visual. Terdapat dua macam pencahayaan, yaitu pencahayaan alami, itu berasal dari matahari, dan pencahayaan buatan yang berasal dari lampu. Pencahayaan di ruang kelas TK Aba ini menggunakan matahari untuk pencahayaan alami, sedangkan untuk pencahayaan buatan menggunakan lampu dan ventilasi. Florantina menyebut iklim ruang kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak. TK Aba 4 ini pergantian udara menggunakan yang alami maupun buatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.